Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, masih banyak orang Belanda yang bermukim di Indonesia. Dan melalui orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa itu, maka kue khas Belanda ini, kue oliebollen ini juga ikut dikenal di Indonesia. Kue oliebollen ini, gorengan ini dulunya banyak muncul di buku-buku resep jadul masakan Indonesia. Ya, kue oliebollen ini dulu memang banyak dikenal oleh generasi tempo dulu di Indonesia. Kue oliebollen ini, gorengan sederhana ini hanya muncul atau hanya dimakan setahun sekali, yaitu hanya menjelang akhir tahun. Kenapa begitu? Nanti saya lanjutkan lagi setelah saya berkunjung ke tempat ini ya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini adalah pemandangan khas di Belanda menjelang akhir tahun. Orang-orang antri membeli kue oliebollen, kue simbol pergantian tahun. Bagi orang Belanda, melewati hari-hari menjelang pergantian tahun rasanya belum lengkap tanpa menikmati kue oliebollen ini. Di tengah-tengah lockdown besar-besaran di Belanda, boleh dikatakan ini salah satu dari sedikit tempat penjualan yang boleh dibuka. 2 minggu sebelum Natal di Belanda sampai pertengahan Januari, orang tidak lagi bisa mengunjungi toko pakaian, toko sepatu, kap salon, restoran, pusat penjualan tanaman. Hampir semua toko ditutup kecuali supermarket. 2 minggu sebelum Natal, toko tanaman sudah dilarang menjual, sehingga terpaksa sejumlah toko tanaman membagi-bagi pohon Natal asli secara gratis kepada peminat. Meskipun penjual kue oliebollen tidak ikut kena lockdown dan kue ini banyak dijual di Belanda, tapi saya lebih suka membuatnya sendiri karena kue oliebollen buatan sendiri rasanya lebih enak. Sekarang waktunya pulang dan bikin kue oliebollen. Kue oliebollen, oli artinya minyak, bollen artinya bola-bola ya. Jadi kue oliebollen artinya gorengan berbentuk bola-bola. Nah, kue oliebollen khas Belanda ini mengingatkan saya pada jajanan yang sering saya makan waktu kecil dulu di Indonesia, namanya roti goreng. Roti goreng ini ada yang dibuat dengan menggunakan isian, ada juga yang tanpa menggunakan isian. Begitu juga kue oliebollen dari Belanda ini dibuat ada yang menggunakan isian seperti kismis, potongan apel, sukade, dan bahan lainnya menurut selera. Tapi ada juga kue oliebollen yang tanpa menggunakan isian. Kenapa kue oliebollen ini hanya disantap menjelang akhir tahun saja? Ini merupakan peninggalan dari tradisi abad pertengahan di Belanda. Pada abad pertengahan, ketika itu ada tradisi di Belanda saat merayakan tahun baru untuk membagikan makanan kepada orang miskin. Kue yang dibagikan kepada orang miskin itu adalah kue oliebollen tapi dalam bentuk yang masih sederhana. Artinya kue oliebollennya itu belum berbentuk bulat seperti sekarang, tapi masih agak rata seperti kue terigu. Ini karena pada abad pertengahan itu masih sulit memperoleh minyak goreng, sehingga minyak yang digunakan juga lebih sedikit dibanding sekarang. Dan seiring dengan perkembangan zaman, semakin mudah mendapatkan minyak goreng, semakin banyak juga minyak goreng yang digunakan, sehingga semakin banyak minyak goreng yang digunakan, semakin mudah juga bagi adonan itu pada saat digoreng untuk mengembang menjadi berbentuk bola-bola. Tidak lagi rata seperti kue yang dibagikan kepada orang miskin pada abad pertengahan. Sekarang, kue oliebollen ini tidak lagi menjadi kue yang dibagikan kepada orang miskin saja,
tetapi sudah menjadi kue yang sangat populer di Belanda dan seolah menjadi simbol dari pergantian tahun. Setiap malam tahun baru, semua orang dari semua kalangan di Belanda, dari kalangan atas sampai kalangan bawah, pasti menikmati kue oliebollen ini. Cara membuat kue oliebollen ini sangat mudah. Bahan-bahannya pun sangat gampang untuk didapatkan, bahan sehari-hari yang biasanya selalu ada di dapur setiap keluarga. Nah, berikut ini cara saya membuat kue oliebollen. Ikuti terus videonya ya. Pertama-tama milk ini dihangatkan suam-suam kuku, tidak perlu sampai mendidih. Berikutnya saya mencampur ragi dan gula. Ragi dan gula ini kemudian diaduk hingga merata. Tuangkan milk yang sudah dihangatkan tadi. Tuangkan kira-kira 100 ml. Sisanya akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Campur sampai merata. Kemudian didiamkan antara 5 hingga 7 menit sampai berbuih. Seperti ini, kalau tidak berbuih itu artinya raginya tidak bekerja dan sebaiknya diganti dengan yang baru. Selanjutnya di wadah berisi tepung saya membuat cekungan. Tuangkan susu dan ragi yang sudah berbuih. Aduk merata. Lalu masukkan milk sedikit demi sedikit, jangan sekaligus, sambil adonan terus diaduk. Semua milknya sudah saya tuangkan dan sekarang saya campur sampai merata. Kalau mau menggunakan mixer boleh juga. Kemudian saya membubuhkan mentega yang sudah dicairkan. Untuk memberi sentuhan rasa segar, saya membubuhkan kira-kira 1 sendok teh parutan jeruk nipis. Lalu dibubuhkan juga ekstrak vanila, bubuk kayu manis, aduk rata sampai adonannya halus dan licin. Kalau mau pakai mixer ya boleh juga. Kemudian adonan ini ditutup plastik, didiamkan di tempat hangat selama kurang lebih antara 45 menit sampai 1 jam atau sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonan mengembang, saya merendam kismis dengan air agak hangat, bukan air mendidih, selama kurang lebih 10 menit. Ini agar kismisnya menjadi lebih lembut. Kemudian kismis ini lalu saya keringkan, bisa menggunakan kain bersih, bisa juga menggunakan tisu dapur. Kemudian kismis ini saya taburi dengan tepung agar penyebarannya di dalam adonan menjadi lebih merata. Adonan yang didiamkan tadi sudah mengembang 2 kali lipat dan sekarang saya mencampurnya dengan apel yang dipotong kecil-kecil. Juga saya mencampurnya dengan kismis. Kemudian saya bubuhkan garam antara setengah sampai 1 sendok teh menurut selera. Garam sengaja saya bubuhkan terakhir karena kalau dibubuhkan sejak awal, garam bisa menghentikan bekerjanya ragi sehingga adonan sulit untuk mengembang dengan baik. Kemudian adonan ini saya goreng dengan temperatur
180 derajat Celcius atau dengan api sedang, tidak perlu dengan api besar, agar matangnya merata sampai ke dalam kue. Tidak perlu menggoreng sekaligus banyak agar kue ini tidak menyerap terlalu banyak minyak. Kalau sudah kecoklatan, kue ini bisa diangkat dan siap untuk dihidangkan. Menaburkan bubuk gula halus di permukaan kue olibolon ini merupakan penyajian khas ala Belanda. Ciri khas dari kue olibolon ini adalah wangi raginya. Rasanya enak sekali. Enak sekali. Mari makan. Mari makan. Selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2021 kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan rezeki. Ini suasana malam tahun baru di dekat rumah. Meskipun pada masa lockdown ini pemerintah Belanda mengeluarkan larangan menyalakan kembang api pada malam tahun baru, tetap saja ada orang-orang yang nekat melanggar peraturan ini. Ya sudahlah, yang penting Happy New Year. Terima kasih ya sudah nonton video ini.